Halo, apakah ini Nona Suruoyun? Siapa ini? Halo, aku sedang di ATM. Aku menemukan kartu yang sepertinya tertinggal di dalam. Syukurlah kamu menulis nomor teleponmu di sana. Aku sudah melaporkannya hilang. Kamu bisa membuangnya. Halo, Nona Su. Aku yang baru saja mengambil kartumu. Dia kasih tahu. Aku sudah mengembalikan kartumu ke bank. Jadi kamu tidak perlu melaporkannya hilang atau membuat yang baru. Aku tahu prosedurnya. Ribet banget. Tolong jangan telepon aku lagi untuk menggangguku. Hei, maksudmu mengganggu apa? Aku bukan penipu. Halo, apakah kamu Tuan Chao Xiaoqiang? Siapa ini? Halo, namaku Suruoyun. Aku kehilangan kartu bank beberapa hari yang lalu. Apakah kamu menemukannya? Aku sudah mengembalikan kartu itu ke bank. Aku tahu. Bank memberitahuku saat aku membuat kartu baru. Aku sangat kasar padamu waktu itu. Maafkan aku. Apakah kamu ada waktu hari ini? Aku ingin mengajakmu makan malam. Untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Halo, Nona Su? Aku ini. Aku di lobi. Aku Tuan Tang yang botak. Aku di lift. Ya, aku sudah melihatmu. Halo, apakah kamu Tuan Chao? Halo. Halo. Aku Suruoyun. Maaf membuatmu menunggu. Tidak apa-apa. Aku baru saja tiba. Apakah kamu sering ke sini? Tempat ini sepertinya cukup mahal. Tidak sering. Saya bekerja di gedung kantor di atas. Saya sudah bawa klien ke sini beberapa kali. Ayo kita angkat gelas. Ya. Senang bertemu denganmu. Kamu sangat kurus. Jadi kamu tidak perlu menurunkan berat badan. Banyak gadis sekarang vegetarian. Saya tidak makan vegetarian. Saya pemakan daging. Saya pikir manusia butuh ratusan ribu tahun untuk berevolusi ke puncak rantai makanan. Bagaimana bisa kita menyerah begitu mudah? Itu akan sangat disayangkan. Saya pikir kamu sangat baik. Beberapa gadis pemilih dalam makan. Dan merepotkan saat makan. Nah, nenek moyang manusia awalnya terbagi dua kelompok. Satu kelompok khusus menanam sayuran. Dan yang lain untuk berburu dan makan daging. Tapi yang vegetarian. Kondisi fisik mereka semakin memburuk. Dan akhirnya tersingkir oleh alam. Jadi sekarang kita semua dari cabang pemakan daging. Dan berkembang biak. Kamu bahkan tahu ini. Saya menontonnya di Discovery Channel. Hahaha, saya juga suka menonton Discovery. Lalu, saya sangat menyukainya. Nah, saya pikir itu sangat bagus. Hah? Ngomong-ngomong tentang masalah kartu itu, saya ingin minta maaf padamu. Karena saya pikir bertemu penipu. Jadi saya agak kasar padamu. Tidak apa-apa. Sekarang banyak penipu. Saya sangat mengerti. Saya lupa. Hei, apakah sudah selesai kartunya lagi? Tidak. Saya ingin bertanya padamu. Nah, ada banyak uang di kartumu. Pernahkah kamu ragu? Masih harus ragu. Ini bukan uangku. Bahkan jika kamu mengatakannya, sebenarnya aku tidak tahu berapa banyak uang di kartu itu. Aku lupa jumlah pastinya. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa cek catatannya. Aku sudah mengecek. Sepertinya ada sedikit yang kurang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Hahaha, aku bercanda. Kamu sangat lucu. Aku pikir ini adalah prinsip dasar menjadi manusia. Benar, kan? Victor Hugo menulis Les Miserables. Ada satu kalimat yang sangat kuingat. Jika seseorang ingin menjadi suci, itu adalah kasus khusus. Tetapi pertama-tama, seseorang harus menjadi orang yang jujur.
baik mereka menghadapi kesulitan atau tersandung, atau membuat kesalahan. Tetapi pertama-tama, dia harus menjadi orang yang jujur. Wow. Kamu ternyata suka sastra. Ya. Aku sering membaca Reader's Digest dan Story Club. Hahaha. Aku membacanya di Reader's Digest. Aku hanya ingat satu kalimat. Kamu tahu? Kamu sangat lucu. Hei, Kenapa kamu di sini? aku sedang bekerja. Bukankah kamu bekerja di barat? Tidak, bukan aku. Aku di sini untuk urusan bisnis. Ada apa? Bertemu klien. Di mana kamu bertemu klien? Di dekat sini. Lupakan. Aku akan jujur. Aku ingin melihatmu. Melihatku. Jadi, setelah melihatku, lalu apa? Sudah lihat aku? Tidak ada. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan pergi. Ikut aku. Aku sesuatu. Ayo, aku tunjukkan sesuatu. Lihat gelas ini. Kamu melihat semuanya. Sudah berapa lama kamu mengintip? Kalau mau lihat aku, panggil saja. Kamu masih suka ketemu kebetulan seperti ini. Kamu jadul banget. Terus kenapa kamu lihat aku? Banyak orang. Lihat, lihat. Kita datang terlalu awal. Baris depan sudah penuh. Tapi baris depan tidak bagus. Aktor-aktor merangkak dan berguling di panggung. Debu yang terangkat oleh para aktor semuanya terhirup oleh baris depan. Ini lebih baik. Dekat dengan kamar mandi. Haha. Ini dia. Sebenarnya, waktu bergerak. Waktu mulainya sangat tidak masuk akal. Sekitar jam 7. Waktu yang paling macet. Orang-orang tidak sempat makan. Kamu lapar? Bawa makanan. Beberapa camilan dari kantor. Hello, Pak. Tidak boleh makan di teater. Saya akan menyimpan makanan ini dulu di depan. Nanti bisa diambil setelah pertunjukan, oke? Oke, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf. Boleh minum air? Air mineral boleh. Air mineral. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Ya. Kenapa tas kamu isinya banyak banget? Seperti peti harta karun. Aku takut kamu lapar. Ada apa? Kamu sering nonton drama? Jujur saja, ini pertama kalinya. Aku biasanya telah bekerja seperti anjing serigala besar. Aku tidak punya waktu. Aku dengar drama ini bagus sekali. Sungguh? Tolong bohong padaku. Drama ini memenangkan penghargaan untuk teater kecil tahun lalu. Penghargaan apa? Ya. Reputasinya bagus. Sepasang suami istri yang sudah menikah 7 tahun. Menghadapi kekasih dengan 3 kepribadian. 3 orang memainkan 1 peran sekaligus. Ini cukup segar. Yang lain memainkan 2 peran. Ini 3 orang memainkan 1 orang. Ayo mulai.
Nona tahu menjual toilet dan berbagai macam kertas. Orang penuh metabolisme. Tentu saja, mereka tidak bisa hidup tanpa toilet dan kertas. Jadi Emma Tong dan aku benar-benar cocok. Dr. Zhong bekerja di departemen apa? Jika ada pertanyaan tentang kebidanan dan kandungan. Tidak perlu. Hidupku sangat sehat. Aku punya dokter pribadi sendiri. Hidup seksualku berkualitas tinggi. Dan aku memperhatikan keamanan. Aku khawatir tidak punya kesempatan bertemu Dr. Zhong. Itu bagus. Tapi aku dengar mudah menjadi dingin setelah bekerja di kebidanan dan kandungan. Benar, kurasa itu Emma Tong yang bilang padaku. Ya. Ya, setelah lama menjadi dokter, melihat tubuh manusia setiap hari, tidak ada misteri atau keindahan. Yang terlihat hanya tumpukan daging terbaring di sana. Enggak, betapa sulitnya. Siapa yang tidak akan menjadi dingin? Benar, Dr. Zhong. Dr. Zhong, tahu Lesi, aku tidak menyangka kau begitu pintar. Emma Tong, kami sangat bodoh. Bagaimana kalian berdua bisa cocok? Justru karena perbedaan yang membuat mereka saling tertarik. Selain itu, banyak hal yang tidak bisa dikomunikasikan dengan kata-kata. Tapi banyak hal yang tidak bisa dikomunikasikan dengan siapapun. Kau adalah wanita yang belum pernah menikah. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa kalau kamu tidak menikah, kamu tidak akan punya suami yang selingkuh. Kamu pergi dari sini, Sekren. Pergi dari sini. Dr. Zhong, tidak masalah kalau aku pergi atau tinggal. Aku hanya ingin kamu berpikir jernih. Apa berguna buat kamu bertahan seperti ini? Pernikahanmu sudah bermasalah. Dan itu masalah besar. Kalau bukan karena kamu dan aku, bagaimana mungkin pernikahan kita bermasalah? Kamu, pihak tidak usah keluar lain. Dan hidup bahagia. Pergi dari sini. Hahaha. Dr. Zhou. Bahkan kalau bukan karena aku, akan ada wanita lain. Karena kamu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan seorang pria. Secara psikologis dan fisik. Sebenarnya, kamu sudah kecewa dengan pernikahan. Tapi kamu tidak mau melepaskannya. Kamu dan Emma Tong bukan tipe orang yang sama. Kamu sama sekali tidak bisa memberinya kebahagiaan sejati. Kalau pernikahan tidak bisa memberinya kebahagiaan. Apa artinya melanjutkan? Masuk akal. Itu urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Pikiranmu tidak rendah. Dan persepsimu tidak bermasalah. Bagaimana mungkin kamu tidak merasakan kedinginan dan konflik dalam pernikahanmu? Bukan urusanmu. Kamu juga seorang wanita. Kamu juga butuh perhatian suamimu. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Kamu bilang kamu pasangan tua. Bisa hidup tanpa gairah. Bukan berarti kamu tidak butuh itu. Kamu baik-baik saja? Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku mungkin sedang stres di pekerjaan. Jadi tadi aku sedikit terbawa emosi. Maaf dan suara hati. Tidak. Aku yang harus minta maaf. Kupikir ini komedi. Akhirnya, kamu cukup emosional. Apa kamu bodoh? Tidak bodoh. Kamu orang yang sentimental. Kamu sangat nyata. Tidak seperti aku tidak pernah menangis saat menonton film. Sebenarnya cukup tragis. Apa kamu tidak pernah tersentuh oleh apapun? Tidak juga. Setiap orang memiliki masa sedih. Jika aku menghadapi hal seperti itu, aku akan mendengarkan lawakan. Menurutku, bahagia itu sehari. Dan sedih juga sehari. Mengapa menyusahkan dirimu sendiri, kan? Aku lebih memilih hidup dengan bodoh. Meskipun itu hanya pura-pura. Aku tidak bahagia di hati. Dan pura-pura. Mungkin aku akan benar-benar bahagia. Itu sangat munafik. Kamu orang paling nyata yang pernah aku temui. Sungguh. Ayo kita ambil kue dan cokek kembali. Ya. Pernahkah seseorang meletakkan tangannya di bahumu? Kak Kiang, kenapa belum kembali sampai larut? Sulit menemukan teman sejiwa. Ini lagu terakhir untuk kalian berdua.
kenal dia? Penyanyi jalanan. Aku sering lewat sini saat pergi dan pulang kerja. Kami saling mengenal seiring waktu. Kak Kiang sudah pergi. Dah. Dia menyanyi dengan sangat baik. Kenapa tidak pergi ke bar untuk menyanyi? Bukankah dia akan mendapatkan lebih banyak uang? Itulah yang kukagumi darinya. Dia hanya menyanyikan lagu yang dia suka. Meskipun tidak ada orang di sini, dia akan terus menyanyi seperti ini. Tentu saja, jika seseorang berhenti di depannya selama beberapa menit, dia akan bernyanyi dengan lebih penuh dedikasi. Dari nyanyiannya, kamu bisa merasakan bahwa dia bahagia. Sebenarnya, aku cukup iri padanya. Aku pikir di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa seperti dia. Berpegang pada mimpinya. Berapa banyak orang yang menyerah pada mimpi mereka. Dan melepaskan mimpinya. Hidup dengan topeng. Jadi terkadang meskipun agak membingungkan di sini, aku akan pergi dari sini. Hanya untuk mengingatkan diriku untuk tetap menjadi diriku sendiri. Untuk mengingatkan diriku. Untuk mempertahankan sedikit kepolosan. Jangan diubah oleh dunia ini. Hei, seharusnya kita memberinya lebih banyak uang tadi. Ini bukan tentang uang. Bukankah dia bilang begitu? Mencari teman sejiwa itu sulit. Bukankah kamu teman sejiwanya? Hei, aku hanya seorang yang lewat dengan tergesa-gesa. Topiknya agak berat. Kamu tidak makan, kan? Mau makan sesuatu? Aku ingin pergi bernyanyi. Kamu bisa ikut aku bernyanyi. Ah, Bernyanyi. Bukankah kamu bilang tidak bisa bernyanyi? Kamu punya pacar? bagaimana kamu tahu? Sudah semalaman. Kamu belum meneleponku untuk mengecek aku. Bukankah kamu juga begitu? Mungkin kita bisa mencobanya. Jika kamu pikir aku terlalu, Tidak, tidak. Seperti itu. Aku sedikit terkejut. Aku pikir kamu sangat baik. Pasti ada banyak orang hebat di sekitarmu. Aku tidak berani berpikir terlalu banyak. aku hanya ingin menemukan orang yang bisa diandalkan. Aku merasa kedekatan yang tidak bisa dijelaskan denganmu. Aku punya kesan yang sangat bagus tentangmu. Aku berusia 31 tahun. Kamu sangat baik. Mengapa kamu masih sendiri? Oh, ini. Tidak ada alasan khusus. Hanya, aku tidak memikirkan ini sebelumnya. Kemudian, aku ingin mencari pacar yang cocok. Aku menemukan bahwa orang-orang di sekitarku sudah menikah atau punya pacar. Jadi aku tersisih tanpa alasan. Ya. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Katakan, Orang tuaku ingin bertemu denganmu. benarkah?
Kamu ragu-ragu memberitahuku ini hari ini. Potong tanganmu. Oke. Nah, Ya. kamu benar-benar ingin bertemu orang tuaku? Tahukah kamu mengapa aku memintamu datang hari ini? Kelas memasak. Aku adalah seseorang. Aku dimanja sejak kecil. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan rumah, apalagi memasak. Jadi aku memintamu datang bersamaku hari ini. Hanya ingin kamu siap secara mental. Jika kamu belajar memasak, untuk siapa kamu akan memasak makanan pertama? Untuk ayahku. Maka aku akan makan makanan kedua kamu. Hahaha. Ini sia-sia. Bantu aku mengambilnya. Ayah, Paman, aku dengar dari Xiao Qiang bahwa pinggangmu tidak baik. Aku membelikanmu alat pijat. Katanya cukup berguna. Lihat. Datang saja bermain. Kamu tidak perlu membeli barang. Sanggup memelukkan. Dengan senang hati. Oke. Bibi, aku membelikanmu gelang kecil. Ada apa kamu tidak? Oh, sungguh memalukan. Ini Xiao Qiang. Bukankah sudah kubilang? Jangan beli apa-apa. Ruoyun, terimalah dengan tulus hatiku. Baik, terima kasih. Xiao Su, silakan duduk. Dengar dari Xiao Qiang, umurmu hampir 30. Tahun ini aku 31. Oh, tidak kelihatan umurmu. Kamu kelihatan seperti APA? Kamu kelihatan seperti berumur 25 tahun 6 tahun. Kamu kerja di mana? Aku kerja di perusahaan asing. Di perusahaan asing. Orang asing ini tidak mudah dilayani. Asalmu dari mana? Dari Nantong, Jiangsu. Bisa kulihat kamu dari selatan. Haha, kulitmu sangat bagus. Haha. Bagaimana keluargamu? Ibuku sudah meninggal cukup lama. Aku besar bersama ayah. Pasti ayahmu susah. Ayahmu juga sudah usia pensiun, kan? Dia punya usaha kecil sendiri. Ah, itu. Dengar dari Xiao Qiang bahwa kamu kuliah di AS. Ya, Kondisi di luar negeri sangat bagus. Kenapa kamu pulang? waktu itu ayahku tidak sehat. Jadi aku pulang. Oh, Camel. Lihat, sudah sangat malam. Jasip, Camel lapar. Tidak, aku tidak lapar. Paman dan Bibi, hari ini kita makan di rumah saja. Tidak. Makan di rumah saja. Lebih santai di rumah. Kita bisa makan sambil ngobrol. Haha. Kalau begitu aku akan masak. Tidak. Ini pertama kalimu kesini. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Chao Yanji, kemari. Ikut dengan aku. Xiao Qiao, kalian berdua bisa mengobrol. Selamat mengobrol. Xiao Yanji, kemari. Aku bilang Xiao Su itu gadis yang sangat baik. Berpengetahuan luas. Dan cantik. Aku bilang Xiao Qiang sangat bahagia belakangan ini. Sekarang kamu bisa pulang ke kampung halamanku bersamaku. Hei, aku sedang bicara denganmu. Ya. Tidakkah kamu pikir gadis dengan kondisi sebaik itu? Bagaimana bisa dia jatuh cinta dengan Xiao Qiang kita? Apa yang kamu katakan? Apa yang salah dengan Xiao Qiang kita? Dia itu tampan. Bisakah kamu tidak menipu dirimu sendiri? Aku tahu nilai anakku. Kamu bilang gadis ini, dia cantik. Dan punya pekerjaan yang sangat baik. Dia bisa belajar di luar negeri. Itu berarti keluarganya sangat kaya. Dia sudah 30 tahun dan belum menikah. Itu namanya takdir. Dia sedang menunggu Xiao Qiang kita. Nanti saat makan malam, aku harus bertanya lebih detail. Aku tidak tenang. Oke. Kamu sudah banyak bertanya tadi. Kamu hampir seperti petugas sensus. Aku bilang, berhenti bertanya. Kamu mungkin akan mengganggu gadis itu nanti. Kamu belum menjadi menantumu. Kamu sudah mulai mencari-cari kesalahan. Sini, berikan aku piringnya. Aku akan mencuci piring. Oh, iya.
Xiao Su, makan lebih banyak. Terima kasih, Tante. Aku tadi di dapur. Pamanmu berbisik padaku. Bilang bahwa Nona Su punya kondisi yang sangat baik. Kenapa dia jatuh cinta dengan Xiao Qiang kita? Pastinya banyak cowok yang ngejar kamu, kan? Beneran? Nggak ada. Nggak, sebenarnya hidupku sangat membosankan. Cuma garis lurus dari rumah ke kantor. Menurutku Xiao Qiang orangnya sangat baik. Dan dia sangat perhatian padaku. Mama, apa Mama nggak percaya sama aku? Aku takut kamu memperlakukannya dengan buruk. Hahaha. Xiao Qiang orangnya sangat tulus. Aku merasa sangat nyaman bersamanya. Oke. Apa yang aku bilang? Apa yang aku bilang? Apa yang aku bilang? Kamu benar-benar sembunyi di sini. Ayah, Kenapa kamu di sini? Kamu main pitak umpet, kau siakuing. kamu benar-benar hebat. Kami menepo kami. Dan membuat kami lari sejauh ini. Aku bibi kedua Xiao Qiang. Ini bibi ketigaku. Petak umpet. Pelanggan. Bibi kedua, bibi ketiga. Paman keempat. Gadis ini cantik sekali. Matanya dan alisnya. Lihat berapa umurnya. Gadis yang cantik sekali. Kenapa kamu perkenalkan dia kami? Kenapa kamu kesini? Biar aku jelaskan pelan-pelan, oke? Oke, nggak perlu jelasin. Aku nggak akan nyalahin kamu. Susedekre. Gadis yang cantik sekali. Mereka bikin berantakan. Oke. Kamu datang tanpa diundang. Jangan bikin ribut. Ini pertama kali gadis ini datang ke rumah kami. Bisa kasih dia muka dikit? Ini bukan rumah Cao Xiao Qiang. Bukan? Hai kau Xiaoqing. Aku pikir kamu harus jujur sama pacarmu. Kamu kesini untuk menghindari kami, kan? Kan? Kamu sedang dalam suatu hubungan. Kenapa kamu begitu sombong? Apa yang kamu bicarakan? Sayang, biar aku beritahu. Di rumah Cao Xiao Qiang, benar-benar lebih seperti rumah daripada di sini. Sangat hangat. Rumahnya sangat besar. Dan dihias dengan baik. Bibi mengatakan yang sebenarnya. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu semua orang tua akan datang hari ini. Jadi aku tidak menyiapkan banyak hadiah untuk kalian. Dengar aku. Sungguh, ini benar-benar tidak pantas. Orang tua lebih apa ya tidak? Bagaimana mungkin yang lebih muda memberi angpau kepada orang tua? Xiao Chang, kami sudah menyiapkan angpau untuk pernikahanmu. Jangan bilang kapan kamu menikah. Kami akan membawanya saat itu. Hei, kamu bilang belum menikah. Kamu sudah memihak orang luar. Sangat keterlaluan. Kak, bisakah kamu bicara sedikit? Ini salahku. Aku seharusnya bertanya dengan jelas. Nah, karena kalian adalah orang tua Xiao Qiang. Mereka juga orang tuaku. Terima kasih, jangan bilang milikmu dan milikku. Biasanya, ambil. Aku pikir hari ini banyak orang. Jadi, kenapa aku tidak memesan restoran? Ayo makan di luar. Ya, biarkan mereka makan di luar. Ayo, kamu. Ayo. Biarkan aku pergi melihat Xiao Qiang. Wenda. Kamu sangat dermawan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku belikan untukmu? Maaf. Hei, Xiao Qiang. Kenapa kamu di sini? Maaf. Aku benar-benar. Keluargaku biasanya tidak pernah datang ke Beijing. Tapi kali ini mereka semua datang. Kamu tahu, aku hanya ingin orang tuaku makan dengan bahagia bersamamu. Untuk makan. Jadi aku meminjam rumah dari teman. Aku hanya ingin tenang. Aku tidak nyangka seperti ini. Maaf. Berhenti minta maaf. Ini hanya benar untuk membawakan mereka hadiah. Mereka juga melakukannya untuk kebaikanmu. Mereka hanya ingin membantumu. Tapi kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Jika aku tidak membawa bonus untuk karyawan. Betapa canggungnya kita hari ini. Ya, aku akan kembalikan uangnya untukmu. Kenapa aku harus mengambilnya kembali? Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang tua. Benar untuk membawakan mereka hadiah. Mereka juga bisa memiliki kesan baik padaku. Lalu bagaimana kamu bisa membayar karyawan? Kalau tidak, aku akan memberimu uang. Jangan selalu mengatakan hal seperti itu padaku. Kamu memperlakukanku seperti orang asing. Tidak. Lalu menurutmu aku siapa? Xiao Qiang, kamu tahu? Aku bekerja di Beijing sendirian. Dan keluargaku tidak di sini. Aku hanya melihat mereka beberapa kali dalam setahun. Aku sangat iri dengan keluargamu yang besar. Sungguh. Aku pikir keluarga yang ramai adalah seperti kehidupan. Jujur saja. Sebenarnya, aku satu-satunya yang masih lajang di keluargaku. Orang tuaku sangat cemas. Dan mereka ingin aku segera menikah. Mereka sudah tinggal di rumahku hampir setengah tahun. Sekarang mereka tidak akan pergi sampai aku menikah. Sebenarnya, kondisiku biasa saja. Dan pekerjaanku biasa saja. Aku membeli rumah.
Dan aku harus melunasi pinjamannya selama 20 tahun. Aku meminjam mobil dari teman. Aku tidak punya banyak tabungan di bank. Kenapa kamu memberitahuku ini? Sebenarnya, bersamamu. Aku merasa sangat bersalah. Karena aku pikir kamu sangat baik. Pasti ada banyak orang yang lebih baik dariku di sekitarmu. Aku merasa tidak pantas untukmu. Aku takut mengecewakanmu. Tapi, aku sangat menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Aku tidak tahu apakah kamu mau menerima seseorang seperti aku. Menjadi pacarmu. Kalau aku tidak mau, kenapa aku pulang bersamamu untuk bertemu keluargamu? Menurutku itu bukan masalah besar. Jika suatu hari kita benar-benar sampai pada tahap menikah, kita akan mencari uang bersama dan menghabiskannya bersama. Bukankah begitu? Ada apa denganmu? Apa latar belakang Su Ruoyun? Kamu sudah bertemu dengannya? Ya, Apa yang dia lakukan? bagaimana aku tahu? Aku pikir dia baik. Tapi dia botak. Camel. Bermain untuk bersenang-senang, jangan terlalu serius. Biasanya, jangan bicara sembarangan tentang gadis itu. Dia gadis yang sederhana. Kamu pikir dia sederhana? Ah, Kamu tahu berapa harga tas ini? berapa? 200.000 yuan. Kamu harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkannya. Jangan bicara sembarangan. Omong kosong, ini tas KW dari Xiu Shui. Aku sudah melihat dunia. Sulau mau, aku tidak akan memberitahumu detail tas itu. Kamu sudah memperhatikan pergelangan tangannya? Kamu tahu berapa harga jam itu? Berapa? Merek terkenal. Hei, Hei, kamu sudah kembali. wah, kamu beli banyak sekali barang. Apa? Hei, tunggu. Kakekku bilang jam di pergelangan tanganmu itu merek terkenal. Berapa harganya? Jam ini palsu. Aku beli cuma untuk main-main. Apa ini? Pikirkan baik-baik sebelum melihat. Jangan kaget setelah membacanya. Surat wasiatmu. Pergi dari sini. Ini informasi Su Ruoyun. Aku minta teman untuk memeriksanya untukmu. Siapa yang suruh kamu periksa? Kamu gila? Kamu teriak-teriak apa? Aku beritahu kamu. Baru saja ada Cai Weilan pergi. Sekarang ada lagi Su Ruoyun. Kamu pikir Cai Weilan itu pria baik? Dibandingkan dengan Su Ruoyun. Hanya seperti anak SD. Apa maksudmu? Pernah dengar AIG? Itu grup investasi multinasional internasional. Dan perusahaan Fortune Global 500. Dia wakil presiden Greater China. Dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta. Ayahnya seorang filsuf serius. Dengan aset miliaran. Dia sekolah di AS sejak kecil. Dan baru kembali setelah dapat gelar doktor. Omong kosong. Jawabannya ada di sini. Ini. Halo, Aku ingin bertemu kamu. aku akan datang setelah kerja. Tidak, aku sudah di bawah kantormu. Ah, Ini, Xiao Qiang. Ini kantormu? Kenapa kamu bohong padaku?
kamu tidak tanya aku? Aku sangat bodoh. Aku sudah menjemputmu berkali-kali, tapi tidak pernah muncul. Kurasa aku harus pergi. Hei, jangan pergi. Apa maksudmu? Apa kamu takut aku akan hancur dan memberiku sedikit muka? Dengarkan aku. Jika aku tidak memiliki ini, tidak ada uang, tidak ada status, apakah kamu masih bersamaku? Bagaimana menurutmu? Apa aku orang yang sombong? Ya. Jadi apa bedanya sekarang? Kita sudah saling mengenal cukup lama. Kamu menyembunyikan identitas dan latar belakangmu dariku. Apa kamu mengujiku? Aku peduli dengan perasaanmu. Kenapa aku? Apa kamu pikir aku lucu? Tentu saja tidak. Kesan pertama yang kamu berikan padaku adalah kamu bersusah payah untuk sebuah kartu. Aku pikir kamu orang baik. Jujur. Jadi pertama kali aku makan malam denganmu, aku juga ingin berterima kasih padamu. Tapi kemudian, kamu memberiku perasaan yang sangat nyata dan imut. Sangat berbeda dengan orang-orang yang aku kenal. Kamu tahu aku sudah di industri ini selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu orang yang sejujur kamu. Kamu membuat kesan yang mendalam padaku. Jadi aku takut setelah kamu tahu identitas asliku. Kita akan merasa jauh satu sama lain. Menurutku orang setidaknya harus jujur satu sama lain. Benar kan? Kamu benar. Aku tidak melakukan hal ini dengan baik. Aku minta maaf padamu. Aku sudah mencari kesempatan untuk memberitahumu ini. Tapi aku belum punya kesempatan. Yah, kamu sudah melihat semuanya hari ini. Aku akan memberitahumu apapun yang kamu tanyakan. Apa kamu benar-benar dokter dari Universitas Columbia? Harvard. Berapa harga batu ini? Beberapa ribu. Murah banget. 10.000? Tas terakhirmu. Harganya 200.000. Yang itu lebih mahal hari itu. Itu Hermes. Yang ini tidak semahal itu hari ini. Hanya lebih dari 20.000. Jangan bilang mobil ini juga punyamu. Kamu mengendarainya hari ini. Apa ada rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Tempat di mana kamu sering mengantarku pulang. Sebenarnya, aku tidak tinggal di sana. Di mana kamu tinggal? Aku tinggal di seberang sana. Di area villa itu. Pantasan kamu tidak membiarkanku ke rumahmu. Aku akan datang ke sana hari ini. Tidak, aku tidak bisa menerima terlalu banyak sekaligus. Aku tidak sanggup. Kamu bilang gadis ini sangat dermawan. Rantainya harganya 80.000 yuan. Ditambah 3 amplop merah, 30.000 yuan. Aku bahkan tidak menghitung alat pijatnya. Dia menghabiskan lebih dari 100.000 yuan untuk pertemuan pertama. Itu membuatku takut. Oh, kenapa kamu takut? Aku sudah menelepon Xiao Qiang. Dia tidak banyak bicara di telepon. Dan meminta kami menerima hadiahnya dulu. APA maksudnya? Apakah dia ingin Xiao Qiang menjadi menantu? Kurasa tidak. Menurutku Nona Su adalah gadis yang baik. Dia baik pada Xiao Qiang kita. Mungkin gadis itu benar-benar menyukai Xiao Qiang kita. Aku masih tidak tenang.
Menurutmu ada yang tidak beres dengannya? Mungkinkah dia tidak bisa punya anak? Dia ingin menggunakan uang untuk membungkam kita. Oh, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita terima saja apa adanya, ya? Pangeran Inggris. Bahkan menikahi anak orang biasa. Apa masalahnya? Itu berbeda. Tidak masalah jika pria lebih tinggi dari wanita. Tapi jika wanita lebih tinggi dari pria, Xiao Qiang akan sulit hidup di masa depan. Dia akan dibuli. Penderitaan apa yang akan dia alami? Belum tentu juga. Kenapa kamu mikir terlalu jauh? Wanda, kamu pulang. Duh, capek banget ya. Capek? Suhu pulang. Dapat kerja belum? Dia capek banget, ngapain ditanya? Ayah, Ayah, dapat. beneran. Oh, dia bisa beneran. Dia bahkan bisa bersihin toilet, Chow Hansi. Aku gak peduli sama dia. Haha. Chow Hansi, jangan begitu. Kamu gak bisa ngomong yang benar. Aku kasih tahu. Aku, Li Wenda, juga punya skill. Tahu. Main game juga skill. Posisi yang aku menangkan adalah teknisi reparasi komputer. Ini pekerjaan yang butuh skill tinggi. Ini berhubungan dengan jurusanku. Aku suka pekerjaan ini. Jauh lebih nyaman dibanding kerjaan Xiao Qiang. Kamu bisa mati. Ayo makan. Cepetan. Kamu kelihatannya mirip banget sama waktu kecil. Hahaha. Tentu aja, itu aku. Ini fotoku waktu kuliah di Amerika. Oh, di Amerika. Bedanya jauh nggak? Kayaknya dulu lebih gendut. Dulu lebih muda. Ini juga bagus. Aku gak marah lagi. Aku gak marah. Aku cuma orang yang keras kepala. Aku cuma ngomong. Tapi jangan selalu traktir aku makan ke depannya. Biarkan aku yang traktir. Bagi dua aja. Gak usah ribut soal itu. Gimana kalau gini? Ya, besok aku akan upload kartu. Dengan namamu di atasnya. Kita bisa pakai kartu itu saat kita pergi keluar. Aku akan kembalikan uangnya akhir bulan ini. Itu agak aneh. Bukankah itu masih pakai uangmu? Aku merasa seperti orang yang numpang hidup. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Yang bisa lebih banyak berbuat. Kamu tahu, di Amerika, banyak keluarga wanita bekerja di luar dan pria di rumah. Wanita cari uang dan pria urus anak. Itu sangat normal. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Mungkin karena latar belakang budaya dan pendidikan. Biasakan saja dan beradaptasi. Bukankah kamu bilang, uang bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan? Siapa yang cari uang beda-beda? Aku pernah ngomong kalimat filosofis begitu. Jangan pura-pura lupa denganku. Kamu baru aja ngomong itu terus lupa. Aku masih belum terbiasa. Hei, kamu sudah baik. Oh, kamu masih ngobrol. Kamu tadi pergi mana? Aku baru ganti tanah untuk bungaku. Ah, Soal kalian berdua. Aku sudah jelaskan ke Xiao Qiang. Dan aku minta maaf padanya. Aku tidak akan sembunyikan apapun darinya ke depannya. Ya. Jangan terlalu dipikirkan soal kami. Aku lakukan ini untuk kalian sendiri. Jadi, Aku. Tidak apa. Kamu melakukannya untuk kebaikannya. Kurasa dia punya teman baik sepertimu. ya, kami sama. Yah, kalian berdua bisa istirahat sekarang. Sudah malam, aku pergi dulu. Maaf kalau aku mengganggu. Tidak apa. Aku akan kerja besok. Aku bisa keluar dan ganti grup kapan saja. aku antar kamu. Memperbaiki komputer. Memperbaiki komputer. Ruoyun. Aku lelah. Aku sangat lelah. Kenapa kamu pulang? Aku sangat kepanasan. Kak, kamu sangat berbudi. Ada semangka. Kenapa kamu pulang? Aku pulang dulu untuk mendinginkan badan. Biar aku mendinginkan badan dulu. Ini sangat tidak adil. Sial, mereka memberiku semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Kamu adalah teknisi besar. Siapa yang berani mengganggumu? Sebagai seorang teknisi, mereka sama sekali tidak menganggapku sebagai teknisi. Para kapitalis jahat ini, mereka sama sekali tidak menghargai daya dan pengetahuan.
Ya, mereka mempekerjakanku seperti keledai di kantor. Dan mereka mempekerjakanku berputar-putar. Aku hanya menahannya. Sekarang, mereka mengirimku keluar. Di cuaca yang sangat panas ini. Aku seperti anjing liar di cuaca panas ini. Kamu bodoh. Pekerjaan tidak pernah mudah, dan kamu baru saja memulai. Terutama ketika kamu baru saja memulai. Tak tunggu. Aku akan memecat bos nanti. Kamu berani. Aku bilang kamu, jika kamu melakukan ini, jangan salahkan aku jika aku melawanmu. Kamu baru saja belajar mandiri. Kamu langsung mundur. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai adikku nanti. Aku serius. Yah, ini sulit. Apa susahnya? Paksaku kamu bilang. Tapi kamu tidak bisa melakukannya. Pada saat itu, orang seperti dia kembali bergantung pada orang tua. Apa yang kamu lakukan? Oh, Kamu belum selesai makan semangkanya? Kak, kamu belum dengar itu? Dia bilang aku tidak makan semangka, tapi kamu. Dek. Jangan pamer di depanku. Aku seorang pendidik. Aku lagi mengajar. Ya. Kenapa Xiao Qiang belum kembali? Dia libur hari ini. Dia baru saja menelepon dan bilang. Dia bilang dia pergi ke kelas memasak dengan gadis itu, Su. Ke kelas memasak. Oh, ayo masak. Oke, ayo masak. Hahaha. Ruoyun. Aku tidak ingin jangan ikuti aku. Aku tahu aku salah. Dan aku membenciku. Tapi aku sudah memperbaiki kesalahan ini sekarang. Ruoyun, pergi. Ruoyun, alasan kamu membenciku adalah karena kamu masih memikirkan aku. Bisakah kamu menyangkal ini? Apa hubungan perceraianmu denganku? Kita putus setahun yang lalu. Jangan datang padaku lagi. Ruoyun, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. berikan aku kesempatan lagi. Mari mulai dari awal. Hati-hati. Kamu siapa? Kamu siapa? Hei, Xiao Qiang. Halo, aku Gao Jianlin. Aku pacar Ruoyun. Jangan ngawur. Bukan seperti itu, Xiao Qiang. Apa yang terjadi? Aku mungkin tahu siapa kamu. Terima kasih sudah merawat Ruoyun selama ini. Jangan ngawur. Xiao Qiang, jangan salah. Jangan salah. Dia ngomong sembarangan. Jangan percaya padanya. Di matanya, kamu hanya penggantiku. Sekarang aku sudah kembali. Jadi tolong pergi. Jadi bijak, mengerti? Pergi dari sini. Hei Xiao Qiang. Sudah, Xiao Qiang. Xiao Qiang, kamu baik-baik saja. Wu Jianlin, pergi. Kalau tidak pergi, aku akan panggil polisi. Ruolin, kamu tidak akan bahagia dengan orang seperti ini. Aku tahu kamu memikirkan aku. Jangan bohongi dirimu sendiri. Kamu baik-baik saja. Mau pergi ke rumah sakit? Aku pacaran dengannya selama 3 tahun. Kami putus setahun yang lalu. Karena dia sudah berkeluarga. Aku tahu kamu memikirkan aku. Awalnya aku tidak tahu dia sudah berkeluarga.
Aku baru tahu saat jatuh cinta padanya. Dia dan istrinya jarang bersama dan tidak ada perasaan. Pernikahan mereka hanya formalitas. Tapi kemudian aku tahu itu tidak benar. Dia punya 2 anak. Dia membohongiku bahwa dia akan bercerai. Sampai akhirnya aku tahu. Dia tidak bercerai karena takut harta dibagi. Datang kembali padaku sekarang dan bilang sudah bercerai. Dan ingin bersama aku lagi. Tapi aku sudah Tidak mencintainya lagi. Aku mengerti dia bilang aku penggantinya. Itu maksudnya. Sebenarnya, perasaanmu padanya sangat dalam. Aku hanya masuk ke duniamu saat kamu paling sedih. Dan masuk ke duniamu. Kalau orang lain, mungkin kamu akan menerimanya. tidak seperti itu. Lalu apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku tulus padamu. Aku sangat menyukaimu. Tapi di hatimu kamu masih mencintainya. Perasaan ini berbeda, kan? Aku mau tanya sesuatu. Apakah kamu masih mencintainya di dalam hatimu? Sile can duduk. Aku memintamu datang hari ini. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Oke, mari kita bicara. Maaf waktu itu. Aku memukulmu terlalu keras. Apakah kamu terluka? Aku tidak belajar berkelahi sejak kecil. Apakah Anda ingin memesan sekarang? Daging sapi mentah fillet dengan kentang goreng dan selada. Dengan saus vanilla Brasio. Tuna mentah Mediterania dengan asparagus dan custard telur. Kaldu daging sapi tradisional Prancis, kerang Amerika goreng dengan bayam. Coklat royal dan anggur, apakah Anda membutuhkannya? Sebotol Lafite 82. Ini perlu didiamkan selama 1,5 jam.
Bisakah Anda membawakan saya aperitif Bordeaux terlebih dahulu? Apakah Anda membutuhkan menu dalam bahasa Mandarin? Anda punya semuanya, kan? Ya, kami punya semuanya. Bagus, kalau begitu saya tidak perlu menu. Kalau begitu saya tidak perlu melihat menunya. Saya akan pesan babi kecap. Dan semangkuk hati goreng. Sebotol erguoto. Yang botol hijau merah bintang tahun itu. Mohon maaf, kami tidak memiliki hidangan ini. Bagaimana dengan bunga ginjal tumis? Kami memiliki wulianye dan moutai untuk minuman. Bukankah tadi Anda bilang punya semuanya? Dia memesan begitu banyak hidangan acak. Semuanya. Mengapa Anda tidak memiliki hidangan yang saya pesan? Jangan menyulitkan pelayannya. Benar-benar tidak. Benar. Kalau begitu belilah. Saya akan menunggu di sini. Kalau begitu tunggu sebentar. Biarkan saya bertanya kepada manajer kami. Saya benar-benar minta maaf. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan hati goreng. Baiklah, saya akan menyesuaikan. Sepertinya Anda tidak terbiasa dengan makanan barat. Saya tidak bisa menggunakan pisau dan garpu. Ruoyun memotong steak untukku. Aku tahu kamu menyukai Ruoyun. Tapi perasaan itu timbal balik. Dia tidak punya perasaan padamu. Dia bersamamu hanya karena dia kesepian. Aku sudah tahu latar belakangmu. Dari segi apapun, kamu dan aku tidak bisa dibandingkan. Aku punya kewarganegaraan Amerika, dan punya perusahaan sendiri. Kekayaan bersihku tidak banyak. Hanya puluhan juta. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Karakter. Character. Hahaha, apa gunanya punya karakter baik? Bisakah kamu menopang Ruoyun? Bisakah kamu membiayainya? Ketika aku bersamanya, biasa menghabiskan puluhan ribu yuan untuk sekali makan. Bisakah kamu membiayainya? Aku tidak bisa. Tapi aku melihat dia senang makan masakan rumahan. Dia bahagia. Itu karena dia sudah terbiasa makan sirip hiu dan sarang burung. Hanya sekadar ganti selera. Kamu benar. Tapi menurutku, yang lebih penting adalah dengan siapa dia makan. Aku dan Ruoyun sudah bersama bertahun-tahun. Dan kami punya ikatan yang dalam. Kamu harus tahu itu. Ruoyun sudah cerita tentang kalian berdua padaku. Waktu itu kalian belum bercerai, kan? Berapa umur anakmu sekarang? Kamu tahu kenapa kalian bercerai dulu? Aku sedang membicarakan Su Ruoyun denganmu. Aku bukan ayahmu. Kamu sedang berdiskusi denganku? Pelayan, minta bon. Asal kamu melepaskannya. Sebut saja harganya. Kamu sering terbang ke seluruh dunia, kan? Lebih baik uangnya kamu simpan untuk beli asuransi. Kamu bayar sendiri makanmu di as, kan? Ini uangku. Simpan saja kembaliannya.